Selamat datang di pemicu ini ya, DME yang keempat nih ya. Jadi ini sekalian langsung pakai PPT-nya Dokter Jawa ya. Nah ini jadi ada si Rafa nih ya. Cuman ini. Nah ini ada si Rafa. Di ini coba kita lihat ceritanya. Di ini awalnya itu apa nih? 17252 ini underweight ya. Terus abis itu dia tuh jarang olahraga, terus sering ngerasain lelah dia di siang hari. Terus habis itu pas menjelang masuk kuliah dia tuh sering begadang, terus skip sarapan dan inian suka minum kopi dan jajanan-jajanan gitu ya. Nah terus habis itu dia melakukan perubahan tuh setelah 3 bulan berjalan. Dia tuh sering nge-gym 3-4 kali. Terus habis itu makannya lebih bagus ya, lebih banyak protein dan telur, ayam, tempe gitu. Terus minum air 2 liter. Terus ya berat badannya naik secara muscle mass dan ini apa namanya performa aktivitasnya dia lebih baik gitu. Nah, terus habis itu dia tuh berencana untuk makan 6 sampai 8 telur, terus pakai mass gainer. Terus habis itu oh dia mau trainingnya malam hari. Nah nanti kita lihat ini rencana dia bagus apa enggak gitu ya. Yang awalnya nih Rafa tuh awalnya kan BMI-nya rendah tuh ya. Terus dia sering melewatkan sarapan. Kalau dia sering melewatkan sarapan artinya dia nggak ada intake glukosa dong di darahnya dia. Nah sehingga karena tidak ada intake glukosa, lebih mudah untuk dia tuh menggunakan untuk tubuhnya tuh menggunakan cadangan glikogen gitu. Sehingga nanti sel alfa pankreasnya ini bakal sekresi glukagon. Caranya gimana nih di sini di kanan nih. Ini bisa dilihat ya, kalau misal hipoglikemia itu kan glukosa darah turun, ATP turun. Nah, turunnya ATP ini menyebabkan kanal kalium itu tertutup, sehingga terjadi depolarisasi dan kalsium masuk menyebabkan sekresi glukagon. Akhirnya glukagon ini ke apa namanya ke hati gitu ya, ke hati untuk ngapain, untuk mecah glikogen gitu. Dia si glukagon memicu glikogenolisis. Caranya gimana glikogenolisis nih? Caranya ada di sini. Jadi nanti pada saat di hati gitu ya, si glikogen pemecahannya nih di sini. Pada saat si glukagon dan epinefrin ini nempel di G protein, mengaktifkan bla 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 sampai aktif protein kinase K ya. Protein kinase A-nya aktif, dia akan mengaktifasi yang namanya, dia akan inaktivasi yang namanya glikogen sintase, sehingga pembentukan glikogen nggak terjadi. Nah, lalu dia akan mengaktifasi glikogen fosforilase dari yang glikogen fosforilase B menjadi glikogen fosforilase A. Karena glikogen fosforilase A ini aktif, dia tuh bakal si glikogen fosforilase A ini bakal memecah si glikogen menjadi glukosa 1 fosfat dan menjadi kadar glukosa darah gitu ya, sehingga kadar glukosa darahnya naik dan dipakai untuk energi dia. Nah, kalau simpanan glikogennya dia turun gitu kan ya, maksudnya apa sih namanya, semakin banyak simpanan energi yang dibuang gitu kan, sehingga dia bisa merasa lemes gitu. Lalu makin lama kelamaan kalau misalnya dia makin gak makan, dia itu bisa beralih ke gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini kan berarti udah main kortisol ya, karena tubuh itu udah mengalami stres, sehingga ACTH itu merangsang si ini zona fasikulatanya si korteks adrenal itu untuk sekresi kortisol. Sekresi kortisol itu nanti bakal ngebantu buat ini lipolisis, terus proteolisis. Pokoknya ujung-ujungnya itu adalah memecah simpanan lemak dan memecah protein di otot menjadi glukosa gitu ya. Dan nanti juga ada asam laktat gitu ya dari eritrosit. Asam laktat dari eritrosit ini nanti dibawa ke hati dan dijadiin pirufat gitu ya, buat nantinya dijadi oksaloasetat dan diubah lagi menjadi PEP. PEP nanti bisa naik ke atas jadi glukosa gitu. Ada gambarnya di sini. Sorry. Mana ya? Bentar ya. Misalnya. Sehingga makin lama apa, kalau misal cadangan lemak dan juga protein di ototnya itu turun, berarti ini dong apa, berat badannya makin turun lagi kan, BMI-nya makin rendah lagi.
Jadi di sini yang saya tulis nih ya, BM ini terjadinya apa dulu baru alasannya itu. Alasannya nih karena ini. Ujung-ujungnya nanti BMI-nya rendah. Ya, aduh. Mana ya? Sebentar. Kita cari ya. Kenapa lemak bisa dipecah gitu. Lemak bisa dipecah. Ini fasting state ya. Fasting state. Nih, pemecahan lemak tuh kalian lihat di sini ada low insulin atau high glucagon. Dia tuh bakal nempel di proteinnya yang ada di jaringan lemak ya. Ini jaringan lemak, dia nempel di reseptornya, terus aktifin ini ya, GS dia ya, aktifin protein kinase A. Protein kinase A yang aktif ini bakal mengaktifasi namanya hormon sensitif lipase, caranya dengan difosforilasi gitu ya. Hormon sensitif lipase ini bakal memecah si triacylglycerol menjadi fatty acid dan gliserol. Nah, gliserol ini nanti bakal menjadi bahan buat glukosa. Jadi gliserol dan fatty acids itu yang bisa jadi glukosa langsung, glukosa darah yang dilepaskan ke darah itu gliserolnya. Karena apa? Karena nanti dia bakal dibawa ke hati, dan di hati itu ada yang namanya liver gliserol kinase yang bakal nambahin fosfat sehingga gliserol itu berubah menjadi gliserol 3 fosfat menjadi DHAP dan naik ke atas dia posisinya. Naik ke atas tuh nanti apa sih maksudnya naik ke atas, nanti dijelasnya. Ini DHAP naik menjadi pokoknya nanti jadi glukosa gitu ya. Glukosa dan bisa dilepas ke darah gitu. Kenapa proses gluconeogenesis atau pembentukan glukosa gitu dari cadangan-cadangan glikogen lemak itu hanya bisa terjadi di hati? Kenapa? Karena di hati itu ada yang namanya glukosa 6 fosfatase ya. Ini adalah enzim yang dia tuh bakal ngelepas fosfat di glukosa. Jadi glukosa itu kalau misal dia masuk hati itu dia bakal dikasih fosfat supaya gak bisa keluar gitu kan. Nah, pada saat dia mau diubah lagi ke dalam glukosa dan dilepas ke aliran darah, si fosfatnya ini harus dilepas. Nah, enzim yang organ yang punya glukosa 6 fosfatase ini cuma hati gitu ya. Jadi semua proses pemecahan menjadi glukosa darah itu terjadi di hati. Nah, ini di jaringan lemak, fatty acids juga bakal dibawa ke hati, tapi dia bukan langsung naik menjadi glukosa gitu ya. Dia bakal jadi pirufat terlebih dahulu dan menjalani siklus asam sitrat ya. Dia ada proses namanya beta oksidasi gitu ya. Yang nanti kalau misal udah kelaparan banget, si beta oksidasi ini bakal menyebabkan si fatty acid itu jadi asetil-CoA, jadi asetil-CoA dan baru bisa masuk siklus Krebs ini dan menghasilkan ATP. Ada pembentukan benda keton juga, cuman gak dibahas di sini ya. Oke, ini mana lagi ya? Oke, itu untuk BMI yang rendahnya itu ya. Nah, sering kelelahan nih, adiksi kafein. Kafein udah dibahas di video sebelumnya, bisa dibaca sendiri. Peningkatan kewaspadaan sementara waktu gitu ya. Dia kan bikin adenosinya itu menumpuk ya, padahal ya kan. Sehingga kafeinnya ini habis, sehingga pada saat kafein habis, si adenosina yang udah menumpuk itu bakal berikatan dengan reseptor-reseptornya dan memicu penurunan ini kewaspadaan, sehingga dirasakan sebagai rasa lelah luar biasa karena dia langsung kayak ngantuk, langsung kayak capek, lelah, pengen istirahat gitu ya. Jadi sesimpel itu. Lalu ini ketika dia BMI-nya naik nih, yaitu kan karena dia sering latihan beban. Nah, kalau sering latihan beban kita mainnya ke sini. Oke, kalau sering latihan beban itu kan gini ya. Misal angkat barbel gitu ya. Dia kan ada ada kontraksi eksentrik gitu. Kontraksi eksentrik inilah yang sering menyebabkan robekan gitu ya pada serat otot, di sarkomer gitu ya, pada di robekan di sarkomer. Nah, robekan itu memicu respon inflamasi. Respon inflamasinya ini akan mengaktifasi sebuah sel satelit. Jadi sel satelit itu adalah sel yang aktif ketika otot tuh lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi fungsinya si sel satelit ini adalah dia untuk menyumbangkan inti selnya. Kita kan tahu kalau misal serat otot itu selnya tuh satu serat tuh ada banyak inti gitu ya. Nah, nanti kalau sel satelit datang dia nyumbangin inti sel, berarti nanti
apa namanya, protein kontraktilnya bisa bertambah dengan membentuk myofibril gitu ya, sehingga otot hipertrofi. Nah, pembentukan myofibril ini caranya itu ada di sini, mTOR signaling pathway ya. Nah, ini kan pakai mTOR gini. mTOR gini itu dia tuh ada reseptor tirosin kinase ya. Ya, reseptor kayak reseptor insulin itu. Dia tuh bakal ditempelin sama growth factor, terus habis itu ada hormon, ada nutrisi dan lain-lain. Yang mana pengikatannya ini bakal mengaktifasi PI3K. PI3K ini bakal aktivasi AKT. AKT ini dia tuh bakal menghambat TSC12 ini ya. Yang mana si hambatannya si TSC12 ini bakal menghambat si RHB. RHB ini adalah ini ya, yang menghambat mTOR. Pokoknya intinya dengan pengikatan ini bakal aktivasi PI3K dan AKT yang bakal mengaktifasi mTOR C1 gitu ya. Nah, apa namanya, robekan otot itu ya tadi ya. Ya kan. Nah, mTOR C1 ini nanti bakal mengaktifkan protein sintesis. Protein sintesis ini aktin myosin ya. Aktin myosin kan protein kontraktil gitu ya. Karena peningkatan si aktin dan myosinnya ini karena latihan beban tadi ya, itu menyebabkan hipertrofi. Tadi kan pokoknya latihan bebannya itu fungsinya buat nambahin inti selnya ya, sehingga inti selnya bisa berkembang menjadi protein kontraktil baru yang dibantu sama si growth hormone dan nutrisi. Nah, pada saat kita beraktivitas itu kan terjadi pengeluaran ini juga ya, sekresi IGF-1. IGF-1 ini berpengaruh ke sini juga. Gitu. Jadi selama latihan tuh pengeluaran IGF-1 meningkat dan memicu mTOR C1 ini ya. Gitu. Selain itu, nutrisi di sini kan dia kan makan ini ya. Makan makanan tinggi protein. Protein ini kan nanti dipecah menjadi asam amino. Nah, di sini asam amino tuh yang kita highlight itu leusin ya. Leusin itu kan BCAA ya. BCAA itu asam amino cabang banyak gitulah ya. Nah, leusin ini dia tuh bakal membantu proses pembentukan otot dengan cara apa? Kalian lihat di sini. Ini asam amino. Asam amino itu bakal menarik mTOR C1 ke sitoplasma sehingga bisa diaktifin gitu. Pokoknya intinya sama aja, amino asid itu buat mengaktifasi ini mTOR signaling pathway gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kayak leusin membawa mTOR ke sitosol gitu ya, membantu proses pembentukan otot. Jadi dengan latihan dan makan yang baik itu semuanya bakal berkontribusi ke mTOR C1 pathway ini, sehingga terbentuk protein yang baru, terbentuk aktin myosin baru, sehingga protein kontraktilnya baru, sehingga serat ototnya tampak lebih padat gitu. Nah, terus dia berencana minum mass gainer. Mass gainer ini kan maltodextrin ya. Maltodextrin itu isinya kayak karbohidrat yang dapat menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Dengan naiknya kadar gula darah dengan cepat, sekresi insulinnya lebih cepat kan. Nah, karena sekresi insulinnya lebih cepat nih, insulin itu membantu penyimpanan, membantu anabolisme, pembentukan protein, pembentukan glikogen, pembentukan jaringan lemak gitu ya. Dan pembentukan otot lebih cepat gitu. Insulin kan tadi ya ini aja reseptornya insulin. Jadi kalau semakin banyak insulin yang masuk karena gula darah naik secara cepat gitu ya, dia bakal memicu mTOR C1 juga, sehingga nanti gak cuma otot doang yang ininya naik, masanya naik, tapi lemak juga dan lain-lainnya gitu ya, sehingga menyebabkan BMI-nya meningkat dengan cepat gitu. Jadi fungsinya dia minum mass gainer ini untuk meningkatkan insulin dengan cepat dan meningkatkan proses pembentukan ototnya gitu, kalau bisa disimpulin. Nah, lalu mengkonsumsi 68 butir telur ya, tinggi protein ya. Dia tinggi protein ya, tadi nanti nyampe-nya ke leusin juga ya. Proses mTOR C1 juga, mTOR pokoknya proses ini
latihan, terus makan telur itu bakal berkontribusi ke mTOR. Nah, tapi di sini ada catatannya, kalau protein itu kan dia kan punya gugus amina ya. Gugus amina itu harus diaminasi dulu supaya nanti pada saat supaya bisa dimetabolisme gitu ya. Nah, deaminasi ini nanti akan menghasilkan amonia nih. Amonia ini bakal diubah menjadi urea dan bakal dibuang di ginjal lewat urin. Jadi, kalau mau makan 6 sampai 8 butir telur itu syaratnya adalah ginjalnya itu harus sehat, hidrasinya harus cukup ya, supaya hidrasinya harus cukup supaya LFG-nya itu ini ya, stabil gitu ya. Nah, dengan LFG yang stabil ini si urea ini bisa diekskresikan gitu. Ya, harus cukup hidrasi. Hidrasi itu air putih. Oh ya, terus latihan malam nih. Kalau latihan malam itu kan memicu aktivasi saraf simpatis ya. Aktivasi saraf simpatis juga memicu sekresi kortisol dan katekolamin lain. Nah, sekresi-sekresi ini mengganggu pembentukan melatonin. Kok melatonin sih? Ya benar, melatonin. Melatonin ini sehingga menyebabkan sekresi melatonin ini turun dan rasa kantuk itu turun. Lalu rasa kantuk turun, waktu tidurnya tuh turun. Nah, kalau waktu tidurnya turun berarti fase deep sleep yang dia dapat tuh turun juga dong. Deep sleep itu adalah fase ketika sekresi growth hormone dan testosteron itu paling maksimal. Kalau tidurnya terganggu, maka sekresi itu tidak maksimal dan bakal mengganggu proses ini. Gitu. Sehingga yang harus dihindari adalah latihan malam ini karena dapat mengganggu tidur intinya. Sekresi melatonin ini kan dari triptofan ya, triptofan, terus habis itu serotonin ya 5-HT, dan di kelenjar pineal baru menjadi melatonin. Nah, melatoninnya menjadi rasa kantuk karena dia latihan malam, sehingga sekresi kortisol dan katekolamin ini mengganggu melatonin gitu ya. Udah gitu aja.